Jadi anak ini tetap harus diproteksi, kemudian dilakukan sama dengan stay at home, perlakuannya sama dengan orang dewasa ya. Tapi ya kembali lagi manusia itu ya memang makhluk sosial. Jadi bisa saja muncul gejala-gejala kejenuhan seperti yang kasus yang sudah kami sampaikan, bahwa ada anak 4 tahun, 5 tahun itu menjadi begitu rewel ya, sebenarnya rewel, udah dikasih mainan juga tetap aja gak mau, pengen keluar dan sebagainya. Bahkan ada orang dewasa juga yang udah gak tahu moodnya udah gak jelas gitu ya, gak tahu mau ngapain aja udah gak mau, moodnya udah mati gaya gitu bahasa gaulnya ya. Nah ini bisa mungkin ke Dokter Ade, Dokter Ade ini bisa menjelaskan ini sebenarnya mati gaya ini apa? Kalau dalam bahasa kedokteran kita dibilang cabin fever ya, mati gaya. Ya, baik. Iya. Dokter Ade. Terima kasih, Dokter Iren. Jadi cabin fever itu sebenarnya suatu istilah sih, sama kayak waktu kita kalau ngebuat orang tidak nyaman tuh dimasukkan dalam isolasi aja, dia akan lebih suatu ruang isolasi yang dia nggak bisa kemana-mana, ya pasti ada timbul ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan kegelisahan, dan kalau misalnya diteruskan isolasinya makin lama, itu nyebabin dia ada timbul kesedihan, ketidaknyamanan, dan juga mungkin juga ada kekhawatiran bahwa segala sesuatunya makin lama makin memburuk. Jadi ada beberapa gejala sih yang memang biasanya terdapat di situ, sampai turunnya motivasi, ada mudah tersinggung, terus dia juga sulit berkonsentrasi, nggak bisa tidur, kadang juga memang jadi nggak percayaan sama orang lain, kayak takut, curiga, dan lain bisa kalau lebih parah lagi sampai seperti itu. Atau mungkin juga jadi mudah jadi tidak jadi kayak mudah tersinggung, mudah marah, malah jadi nggak nyaman nanti sama orang-orang sekitar. Keadaan cabin fever tuh hampir gabungan antara si cemas sama kalau udah kelamaan jadi depresi gitu. Oh ya. Ini sama nggak sebenarnya dengan gangguan psikiatri? Sebenarnya ini bagian ya tadi, dia itu gabungan antara si cemas dan depresi jadi satu. Ya kalau misalnya kayak kita stres deh, kadang setiap orang juga ngalamin stres juga. Perubahan apapun menyebabkan juga suatu stres tersendiri, tapi memang tergantung dari responnya. Kalau misalnya responnya positif, dia akan menimbulkan suatu yang kita sebut dengan eustress, jadi akan lebih nyaman, atau suatu tantangan tertentu yang membuat dia jadi lebih baik. Tapi kalau misalnya dia berpikir negatif, kita sebutnya distress. Jadi dia membuat jadi suatu pemikiran tertentu yang akhirnya membuat dia tidak nyaman. Dan kalau misalnya itu dalam dosis yang tinggi, misalnya intensitasnya tinggi dan durasinya lama, itu bisa menyebabkan suatu gangguan. Ya mungkin yang paling sederhana adalah cemas. Kalau misalnya kecemasan itu makin lama, dia menjadi jadi suatu depresi karena sedih, jadi nggak nyaman, nggak bisa ngapa-ngapain, rasa bersalah muncul, nggak motivasi juga nggak ada, dan pada akhirnya menimbulkan suatu depresi yang lebih dalam lagi. Jadi ini maka memang suatu gangguan kalau misalnya lama. Tapi kalau misalnya hanya sebentar saja, saya rasa sih setiap orang juga akan mengalami penyesuaian ya. Adaptasi tersendiri, dan biasanya sih kalau kita menilai adaptasi itu sekitar 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan masih nggak nyaman, ya baru kita sebut gangguan penyesuaian atau adjustment disorder. Demikian. Jadi batasan ini 3 bulan ya? Batasan kalau misalnya dia nggak bisa beradaptasi. Tidak bisa beradaptasi. Jadi kuncinya di sini adalah adaptasi ya. Ya, makanya ada adaptasi kebiasaan baru kan. Ya, adaptasi inovasi gitu ya. Oke. Kreatif nanti. Ya, betul. Iya. Oke. Jadi kalau orang yang mengalami sudah jatuh ke dalam kondisi gangguan yang lebih dari 3 bulan, baru membutuhkan bantuan profesional ya, begitu Dokter Ade ya. Jadi kalau sebenarnya nggak perlu sampai nunggu 3 bulan juga sih. Kalau misalnya memang suatu kecemasan itu berlebihan, kayak sampai akhirnya terjadi gangguan kayak serangan panik, jantung berdebar, nafas jadi lebih cepat,
cepat, nggak nyaman, terus ada gangguan fungsi juga, dia jadi nggak bisa bekerja, nggak bisa dia untuk merawat anaknya pada akhir-akhir ini tuh yang cabin fever, sampai dia juga bingung, anaknya nggak sekolah, terus harus gimana lagi. Dan itu biasanya terjadi kecemasan tadi, dan kalau misalnya tidak ada dukungan yang baik atau support yang baik, saya rasa memang membutuhkan untuk pertolongan dari profesional ya. Oke, ya baiklah. Kalau kalau ada orang-orang yang seperti ini yang membutuhkan bantuan profesional, apakah bisa dengan telemedicine? Karena sekarang kan kalau untuk ke rumah sakit tuh ya agak susah ya, Dokter Ade. Apakah Ya, memungkinkan untuk telemedicine? jadi kita sih kalau untuk telemedicine sebenarnya nggak ada masalah. Cuma memang telemedicine itu kalau di psikiatri kita punya kekurangan, yaitu pada saat kita membuat suatu hubungan dokter pasien itu kurang krep gitu. Jadi untuk melakukan psikoterapi atau lebih jauh lagi kayak konseling lebih dalam kita sulit. Jadi memang apalagi dari PDSKJI, dari Perhimpunan Kedokteran Jiwa, kita dibatasin untuk telemedicine itu lebih ke arah ke konsultasi sih. Ada gangguan, nanti dinyatakan bahwa dia punya gangguan tersebut atau suatu diagnosis tertentu, dia harus ketemu sama psikiaternya agar untuk menjalin terapi lebih jauh. Jadi kita lebih mengarahkan bagaimana preventifnya, dan untuk mempromosikan kesehatan jiwa ke orang lainnya juga itu lebih ngarah ke telemedicine-nya. Tapi untuk ke arah kuratif sama rehabilitatif kita nggak nyampe ke sana sih. Tapi untuk konsultasi oke aja. Oke, ya. Dokter Ade punya saran bagaimana orang untuk belajar beradaptasi terhadap kondisi yang ada saat ini? Ya, kalau untuk kayak semacam cabin fever itu sendiri, sebenarnya jawabannya cuma satu sih, keluar. Keluar ya, Dok. Iya, keluar dari isolasinya. Jadi semakin dia nyaman dengan di luar, dia bikin, ya tetap pakai protokol kesehatan tentunya, pakai masker, dia cuci tangan, dia juga pakai jaket mungkin kalau keluar, kalau olahraga misalnya. Terus juga dia kalau pulang dia harus cuci tangan, langsung mandi, nggak perlu harus langsung ke duduk di sini, duduk di sana, atau melakukan kegiatan dulu. Dia harus tetap membersihkan diri dulu. Selain itu juga kalau misalnya tidak bisa keluar atau masih takut, masih cemas dan lain sebagainya, sebenarnya segala sesuatu itu bisa dilakukan di rumah juga kok. Kayak olahraga, misalnya di depan di rumah buka jendela sedikit nggak akan bikin jadi nggak nyaman ya saya rasa. Terus udara yang segar dihirup juga oke-oke aja. Selain itu, kalau misalnya aktivitas fisik juga bisa aja dilakukan di rumah. Jadi nggak perlu sampai mager atau sampai mati gaya. Saya rasa sih semua masih bisa dilakukan di rumah. Kalau misalnya memang mau lebih kreatif lagi juga bisa. Olahraga juga bisa dilakukan, juga kan olahraga itu menimbulkan endorfin. Endorfin dalam tubuh itu menyamankan dan pada akhirnya meningkatkan si serotonin untuk lebih baik. Serotonin itu suatu si penyampai pesan yang membawa kenyamanan, rasa senang, dan akhirnya dia lebih nyaman sebenarnya kalau misalnya olahraga. Cuma memang ya nggak perlu keras-keras juga, nggak perlu sampai gimana-gimana, yang biasa aja. Naik turun tangga 5 menit juga cukup, atau misalnya naik ke kursi dengan ritme yang simple, sederhana juga nggak ada masalah sih. Seandainya punya pekarangan, mungkin bisa olahraga di sana, hidup udara segar. Kalau misalnya tinggal sendiri, mungkin dia juga bisa lakukan banyak hal yang kreatif, karena memang kayaknya di zaman pandemi ini hal yang kreatif itu dan potensi itu bisa dikembangkan. Setiap orang punya impian. Dalam masih kecil dia punya suatu keinginan atau suatu harapan nanti ke depannya gimana kalau misalnya terhambat karena keadaan-keadaan misalnya mau kerja dan juga sekolah. Nah, sekaranglah waktunya untuk ngembangin itu. Mainlah musik, belajarlah suatu bahasa tertentu yang nyaman, pokoknya berpikirlah seimajinatif mungkin yang bisa dilakukan. Dan itu bisa bikin nyaman kok. Itu tips ya dari Dokter Ade ya, keren.
Ya ini Dr. Henry nih, coba yang imajinatif dan kreatif tuh loh. Ya kayak gini. Iya. Jadi buat sesuatu yang berguna, tapi lakukan juga untuk orang banyak mungkin. Itu yang harus kita lihat ya. Benar, karena kita berkontribusi terhadap masyarakat itu paling sederhana. Hanya memberikan senyum ke orang lain aja udah bikin mereka bahagia, kenapa enggak? Iya, kembangkan kreativitas juga ya. Bisa di-list apa aja yang belum sempat kita lakukan waktu kita belum pandemi. Waktu pandemi bisa kita list semuanya. Nah, saatnya ini kita rangsang imajinatif kita ya. Oke, sip, Dokter Ade. Dokter Ade punya pengalaman nggak? Pernah ada orang yang langsung berkonsultasi tentang cabin fever sebelumnya? Jadi klien-klien saya tuh yang memang udah lama ya. Udah lama, cemasnya juga udah berkurang, sudah nyaman. Itu sekarang mulai bermunculan lagi. Dia datang lagi dengan keluhan yang sama, cemas. Dan tidak nyaman untuk keluar, bahkan obsesif kompulsifnya ada yang muncul lagi. Tapi memang sekarang juga bukan cuma klien yang lama sih, timbul klien-klien baru tuh yang memang yang nggak nyaman ya. Sejak 3 bulan terakhir tuh di rumah, nggak ada kerjaan, terus WFA juga nggak terlalu intens, rapat juga nggak terlalu banyak. Di situ mulai terjadi kegelisahan, ketidaknyamanan, akhirnya kecemasan muncul. Ada mulai banyak sih, tapi mereka bertahan. Itu yang keren. Yang mereka tidak tahu tuh kebanyakan adalah mengenai informasi. Kadang informasinya terlalu berlebihan yang mereka dapat, atau melihat di Google tapi nggak baca sampai terakhir, jadi hanya baca headline-nya doang. Saya rasa itu yang memang harus diperbaiki. Informasi yang mereka dapatkan paling nggak yang senyaman mungkin buat mereka itu adalah yang positif, bukan yang negatif. Semakin negatif yang diterima, juga semakin nggak nyaman. Jadi saya juga saranin ke mereka untuk membatasi media kalau mereka nggak nyaman. Tapi kalau informasi itu nyaman buat kalian, ya silakan pakai. Tapi ingat batasannya. Paling itu sih. Semua yang berlebihan juga nggak menyenangkan ya, Dokter Ade ya. Iya, akhirnya kecemasan juga jadi berlebihan juga nggak nyaman. Jadi bukan apa ya? Kayaknya semua orang zaman ini pasti stres lah, nggak nyaman. Gitu. Jadi sebenarnya saat ini merupakan kesempatan kita untuk mengeksplorasi diri ya sebenarnya gitu. Baru. Ya. Saya suka sekali ada satu pembicara yang pernah bilang bahwa masa ini kita membutuhkan inovasi baru, humanisme baru, gagasan baru. Menurut saya itu sesuatu yang harus sering kita gaung-gaungkan gitu untuk supaya orang-orang bisa sama-sama ini kita keluar dari masa ini seperti itu. Nah, kemudian sehubungan dengan cabin fever ini, bagaimana dengan anak-anak nih? Nah, mereka kan tentu mengalami keterbatasan bermain nih dengan teman-temannya, ya. Apakah ini akan mengganggu perkembangan emosi sosial mereka dengan pembatasan seperti ini? Dokter Ade, baru Dokter Ade. Dokter Ade dulu nih harusnya. Pasti ya, banyak sekali anak-anak yang sekarang mungkin karena banyak di rumah dan banyak keluhan orang tua juga. Anak saya sudah harusnya masuk PAUD nih dok, gimana nih? Apakah kita akan berangkat atau enggak? Terus gimana nih? Anak saya nggak sekolah-sekolah, dia mulai kangen temennya dan sebagainya. Ya pasti ada keluhan kayak gitu. Nah, yang penting adalah, yang paling penting di masa pandemi ini, sebenarnya dari awal pandemi adalah kita jujur sama anak-anak. Kenapa sih kita harus stay at home? Karena ada apa sih di luar sana? Jangan menyembunyikan informasi, dan bicaralah dalam bahasa mereka. Jadi kalau anak Anda masih 2 tahun, ya bahasa anak 2 tahun. Kalau anak Anda sudah mulai remaja, ya bicara dengan bahasa remaja. Apa perlunya kita stay at home? Terus apapun yang terjadi, orang tua akan mendampingi kalian. Nggak akan meninggalkan kalian. Itu adalah sesuatu yang harus kita selalu gaung-gaungkan sama mereka. Nah, kalau masalah perkembangan sosial,
kayak tadi yang dokter Iren bilang, kita makhluk sosial, anak-anak pun makhluk sosial. Jadi kalau masalah itu kita mungkin bisa mulai bahas sama mereka. Kalau anaknya sudah mulai 5 tahun, 6 tahun kan kita mulai bisa bicara apa sih yang dedek inginin, ya apa pingin ketemu teman atau pingin ketemu oma opa atau apa. Keterbatasan itu sebenarnya kita bisa atasi dengan sosial media. Jadi misalkan kayak Zoom begini, atau ada sarana-sarana kayak WhatsApp yang telepon, kita untuk telepon ngecek ke orang tua, ngecek ke kakek neneknya, atau Zoom seperti ini ke guru-gurunya. Kita bisa usulkan koordinasi juga sama gurunya, mungkin membuat video kecil anak-anak, jadi mereka bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman seusianya mereka di sekolah. Atau kalau anak yang lebih kecil, kita mungkin bisa ajak mereka keluar, berkeliling, tapi ingat lagi protokol kesehatan. Jadi mungkin mereka mau main bola, protokol kesehatan, dan juga batasi dengan teman yang kenal mungkin ya. Dan jangan terus gerombol anaknya, mungkin 1, 2, 3 anak itu cukup. Dan batasi juga waktunya, karena kita harus ingat paparan itu sangat penting sekali kalau di era pandemi ini. Jadi paparan makin lama itu makin bahaya. Itu Dokter Iren. Ya. Iya. Gimana nih Dokter Ade ini? Iya. Tapi memang perkembangan sosial tuh memang di kita, kalau saya sih saya setuju dengan Dokter Nani. Tapi kita perlu ketahui bahwa protokol kesehatan itu memang perlu untuk diceritakan ke anak-anak juga. Tapi kalau untuk perkembangan sosial, terjadi gangguan perkembangan sosial, saya rasa memang kita bagi dulu. Kalau anak di bawah 5 tahun, mungkin memang dibutuhkan untuk social distancing sama itu, mereka tidak terpengaruh banyak soal ini. Cuma memang pada anak di atas 5 tahun sampai remaja itu yang jadi problem. Bagi mereka tuh, karena perkembangan pada saat itu adalah punya teman, mengembangkan suatu minat, potensi, dan juga berhubungan dengan orang lain, bergerombol, berkumpul, yang seperti demikian. Cuma dilihat dari zaman sekarang, kalau misalnya teknologi, informatika, internet of things, dan lain sebagainya, saya rasa mereka juga nggak terlalu parah-parah amat dengan keadaan pandemi ini. Perkembangan psikososial mereka juga masih oke, karena mereka masih bisa bertemu lewat Zoom kayak gini, atau lewat media sosial, kayaknya mereka lebih nyaman. Kecuali kalau zaman-zaman kita atau yang di atasnya usia lanjut, itu memang jadi problem jadinya. Kebanyakan mereka terisolasi benar, karena mereka tidak tahu teknologi. Tapi kalau misalnya pada perkembangan anak remaja, kalau misalnya mereka yang tidak tahu, itu yang jadi batasan. Tapi kalau yang mereka tahu, it's okay, nggak ada masalah. Tapi perkembangan itu sendiri nggak mengubah banyak potensi mereka. Mereka masih bisa ngembangin lagi kapanpun, dimanapun. Asal kita konsisten juga sebagai orang tua untuk memberitahu keadaan ini tuh seperti demikian, dan kita juga masih bisa bertemu. Yang tadi kata Dokter Nani bilang, bisa ketemu omanya dalam bentuk yang bentuk seperti ini, ketemuannya Zoom. Cuma untuk fisik mungkin mereka harus batasi. Tapi anak-anak sekarang yang mungkin bisa nonton video ini juga, saya rasa mereka nggak ada masalah. Cuma anak-anak yang di bawah 5 tahun, saya rasa memang perkembangan dasarnya yang harus kita kembangin dulu untuk sampai mereka mengerti, baru mereka akan ngadapin zaman baru mereka atau era baru mereka ini. Kayaknya demikian. Ya, gimana Dokter Henry? Ada tambahan? Ya, menarik banget ya, Dokter Ade dan Dokter Nani ya. Cuman kalau kita lihat nih, masalah physical distancing ya, apakah physical distancing ini bisa mengganggu perkembangan sosial emosi anak? Berapa lama batasannya supaya gangguan ini bisa kita minimalisir? Kalau kita ingat di periode tumbuh kembang anak memang ada periode emas ya, Dokter Nani mungkin bisa menjelaskan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa kita jelaskan ke orang tua, oh ini sebenarnya waktu yang tepat nih untuk melakukan suatu perkembangan tertentu pada anak.
Siapa dulu nih? Boleh. Dokter Henry. Dokter Nani, silakan. Kalau sebenarnya kalau ya tadi anak-anak dengan periode golden period itu rata-rata biasanya 2 tahun. Kalau 2 kita tahun ya. bilang golden period untuk dia perkembangan otak dalam nutrisi dan sebagainya 2 tahun. Sampai 5 tahun itu juga dia perkembangan sosialnya, dia juga perkembangan imajinari, meniru dan sebagainya. Tapi yang kita nggak boleh lupa bahwa hal paling penting untuk ini berkembang adalah di keluarga. Jadi bukan berarti bahwa anak harus ke sekolah untuk seperti ini, enggak. Ini bisa dilakukan di keluarga terdekat, orang tua yang paling penting. Jadi kalau misalkan kita mau mengharapkan mereka berkembang secara sosial, motorik dan sebagainya, orang tua juga harus kreatif. Jadi libatkan anak-anak sebisa mungkin, apalagi di era ini kita di rumah, stay at home, libatkan anak-anak dalam hal-hal yang kita lakukan di rumah. Misalkan anak ibunya memasak nih, kita bisa cari nih banyak nih tender-tender online, pisau mungkin yang dari plastik, banyak teman-teman saya yang juga punya ini, yang nggak akan membahayakan anaknya, kita bisa rebus dulu, misalkan wortel atau apa yang diiris, dan hasil karyanya mereka kita ikutkan dalam masakan kita. Anak akan merasa dihargai. Selain itu kita bisa kreatif, misalkan nih, alat musik kalau ada di rumah, atau mengembangkan hobi baru, atau anak mulai pakai gunting, kalau usia sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah bisa pakai gunting, misalkan dia gunting kertas, terus bikin baju perisai, buat melindungi dari kuman, atau bisa juga pakai, kalau ada halaman, main tanah, jangan takut, itu motorik bagus. Dia bikin castle, misalkan bikin kastil, kita melindungi, kita berlindung nih dari corona di sini. Biarkan anak-anak berimajinasi. Yang harus kita nggak lupa juga di masa-masa emas itu, aktivitas fisik itu penting. Jadi aktivitas fisik kayak tadi dokter Ade bilang, mau naik turun tangga, mau loncat-loncat, mau sepedaan didampingin dengan social distancing, atau mau jalan di sekitar rumah, di sekitar komplek dengan memperhatikan physical distancing itu penting. Jadi jangan semuanya dialihkan dengan grand hour, itu yang jadi bahaya. Kalau dari saya, mungkin kurang lebih gitu, dokter Ade pasti bisa nambahin. Ya, setuju. Tapi memang saya setuju dengan dokter Nani. Mungkin kalau misalnya, kalau dilihat dari batasan stres sendiri ya, semoga yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri, mau baik itu psikososial atau motorik atau sebagainya, yaitu lamanya sih. Semoga sih corona cepat selesai ya. Jadi mereka lebih nyaman untuk bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Tapi memang perlu digambarkan bahwa mereka ya Bu, tergantung dari secara konsisten, apakah orang tuanya bisa melaksanakan yang seperti dokter Nani bilang. Kalau misalnya mereka konsisten lakukan itu semua dan ya tidak berubah lah istilahnya kegembiraan mereka, kebahagiaan mereka selama corona dan sebelum corona, kayak rasa mereka juga akan oke-oke saja. Selama mereka melakukan stimulasi dengan tepat dan terus-menerus secara konsisten, perkembangan mereka juga akan lebih oke. Untuk perkembangan sosial, mungkin mereka juga dikenalkan dengan banyak hal secara daring atau secara internet, dan mereka bisa belajar banyak hal. Bahkan dunia itu ada di sini, ada di internet ini. Tapi memang butuh batasan. Selama batasan itu ada di orang tua dan anak juga mengerti, saya rasa itu akan lebih oke. Secara bertanggung jawab, mereka akan lebih baik. Ya, jadi di sini memang anak-anak yang di bawah 5 tahun ke bawah itu memang dibutuhkan benar-benar tuh peran dari keluarga terdekatnya ya, kreativitas dari keluarga terdekatnya, betul. Ya. Supaya mereka ini bisa berkembang. Juga boleh mengenalkan ke dunia internet, tapi dengan catatan batasan ya. Karena memang yang saya dengar akhir-akhir ini udah banyak keluhan orang tua yang bilang anaknya ini sudah tidak bisa lepas dari TV, dari gadget, HP gitu ya, dari game itu udah nggak bisa lepas loh gitu. Nah mungkin dokter Nani sama dokter Ade bisa memberikan gambaran berapa lama batasannya ini buat para orang tua, mungkin dari segi umur atau apa gitu ya.
Dan apa yang bisa dilakukan orang tua kalau anak-anak ini memang nggak mau dilepas gitu dari HP ini, dari HP, dari TV, dari gamenya. Ya, Dokter Nani dulu. Kalau batasan jelas sekali bahwa di bawah 2 tahun berbagai apakah IDAI atau AAP, American Association of Pediatrics, atau lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan anak itu di bawah 2 tahun sama sekali no screen hour. Ya. Tapi harus dilihat bahwa screen hour itu bukan berarti Zoom seperti ini. Ya, jadi kalau mereka telepon dengan internet kepada kakek neneknya itu tidak. Karena kenapa? Karena ada hubungan, ada mereka ngeceh lalalala, di sana ada menanggapin. Tapi kalau nonton YouTube, nonton TV, itu berarti dianggap screen hour. Itu no sama sekali. Ya, di atas 2 tahun sampai 5 tahun batasannya ada 1 jam per hari. Ya, dan kembali seperti yang tadi Dokter Ade bilang, kita harus bisa kenalkan. Jadi anak-anak usia seperti itu, apalagi usia yang mungkin kita bisa kenalkan sama kayak YouTube dengan pendampingan ya, ingat ya pendampingan. Misalkan channel-channel anak bisa disalurkan misalkan memasak, atau ada anak yang suka eksperimen nih, kayak science eksperimen itu kan banyak tuh, itu bisa dikerjakan juga. Jadi harus ingat bahwa di sini peran orang tua tetap besar, pendampingan itu penting sekali. Karena begitu kita orang tua juga mulai bosan, orang tua mulai, aduh kayaknya bosan nih mau ngapain lagi, ya sudahlah kasih anaknya gadget. Nah nanti akibatnya kepanjang nih, anaknya mulai nggak mau lepas gadget, anaknya mulai waktu tidurnya terganggu, karena gadget akan menyebabkan dia shutting down di kepalanya, jadi anaknya nanti nggak tidur-tidur, ublek aja. Nah, terus gimana dong kalau cara kita melepaskannya? Mau nggak mau ya harus disiplin. Kasih anaknya diskusi kalau anaknya sudah mulai lebih besar, reward and punishment itu penting. Jadi punishment bukan berarti pukul atau apa ya, tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu, batasan-batasan yang wajar. Kalau kalian mau ini, nanti kita akan ajak beliin mainan baru, buku itu penting. Buku itu juga akan mengajarkan mereka untuk berimajinasi. Ya, jadi nggak hanya YouTube, buku itu juga penting. Mereka bahkan lebih berimajinasi dengan buku-buku dan gambar-gambar. Kalau saya kurang lebih mungkin Dokter Ade mau tambahkan. Orang tua ini harus kreatif untuk memutuskan screen time anak gitu ya. Harus tegas, memang harus disiplin dan harus ditegakkan. Pasti anaknya akan tantrum, mulai melempar dan sebagainya. Tapi ya di situ kita penting singkirkan barang-barang berbahaya, biarkan anak tantrum, ajak ngobrol. Setelah itu kalau anaknya sudah mulai 2 tahun ke atas, kita sudah mulai bisa arahkan. Kenapa sih? Kenapa kok kita nggak izinkan? Ayo kita cari mainan lain. Jadi si HP ini harus ada gantinya dong ya Dokter Nani. Nggak bisa kita cabut HP tapi nggak ada gantinya. Misalnya dicabut HP tapi anaknya nggak usah diajak main gitu ya. Nggak bisa. Pasti kita harus ada distraksinya. Ya. Gimana Dokter Ade ini? Nih, kalau dibiarkan nih anak-anak lama nih dengan HP, dengan gadgetnya, dengan TV, dengan game itu apa efeknya nih Dokter Ade dengan anak-anak? Saya sih setuju sama Dokter Tani. Cuma memang kalau dampak akibat dari gadget itu sendiri memang banyak, ada beberapa yang tidak baik, ada yang beberapa juga yang baik. Jadi dampak positifnya sih memang mereka bisa lebih kreatif karena banyak item dan informasi yang bisa didapatkan di internet. Cuma memang tentu batasan terlihat dari umur dan lain sebagainya. Ada beberapa anak juga yang memang belajar ABC 1, 2, 3 sampai itu mereka bisa lebih oke, warna lebih oke dengan ada item-item di YouTube. Ada dampak positif yang lain juga. Memang itu sebagai jadi suatu terapi buat mereka kalau untuk beberapa anak yang mempunyai gangguan khusus sebagai buat terapi untuk post traumatic stress disorder juga bisa jadi. Cuma memang dampak negatifnya memang lebih banyak sih kalau saya lihat. Mulai dari posisi tubuh nggak nyaman, mata, secara fisik mereka bisa terganggu kalau terlalu lama untuk on screen gitu. Selain itu juga memang secara psikologis mereka jadi ada perkembangan sosial yang terhambat di sana. Sulit untuk mengungkapkan perasaan, semuanya pengen cepat selesai, dan dalam diri mereka tuh bisa terjadi suatu emosi yang tertahan
yang tidak nyaman, yang pada akhirnya malah jadi suatu sumber gangguan lagi di kemudian hari. Selain itu juga kita tahu bahwa game dibuat untuk game sendiri atau konten-konten internet dibuat untuk semenarik mungkin dan membuat orang lain lebih bahagia. Itu memang wajar saya rasa. Tapi memang kadang beberapa kekerasan bisa terjadi ya pada saat konten-konten itu terlalu banyak yang kekerasannya dan menyebabkan mood seseorang bisa terganggu juga. Dari dampak-dampak negatif dan dampak positif yang kita tahu, yang paling bisa mengatur adalah yang punya gadgetnya. Jadi jadi kalau misalnya memang anak sudah diberikan gadget ini punya mereka, susah orang tua. Jadi alangkah lebih baik gadgetnya tetap milik orang tua, kamu hanya dipinjamkan. Ya benar, itu dia. Selama itu ada, kita bisa bargain, bisa kayak hukum jual beli. Ayo, kamu mau beli berapa sini? Kamu punya. Nanti kalau misalnya kayak kita berikan, kamu harus lakukan apa yang baik buat kita. Semakin itu dibuat suatu hubungan demikian, si anak akan belajar bagaimana dia harus mendapatkan sesuatu hubungan sosial sama orang tuanya juga akan lebih baik, komunikasi lebih baik, untuk mengungkapkan emosi juga lebih nyaman. Karena anak percaya bahwa orang tuanya itu selalu memberikan yang terbaik buat dia. Cuma memang komunikasinya aja lebih oke. Jadi saya rasa gadget oke, cuma memang butuh batasan. Semakin bertanggung jawab juga akan lebih baik juga sih. Ya. Oke, Dokter Henry ada tambahan? Oh iya, Dokter Nani nih sama Dokter Ade nih. Saya pernah membaca ya mengenai gangguan berbahasa nih. Apabila anak mengalami adiksi. Dokter Nani apa pernah punya pengalaman? Ada berapa adiksi anak apa ya? adiksi HP misalnya atau gadget gitu dalam hal ini? Ya, memang perkembangan bahasa paling cepat itu pada usia-usia 1-2 tahun ya. 2 tahun itu golden period-nya dia perkembangan otak kayak yang tadi saya bilang, dan di situ juga perkembangan bahasa itu besar sekali perannya. Jadi itu kenapa makanya mereka selalu dari berbagai lembaga yang berhubungan dengan anak selalu bilang bahwa di bawah 2 tahun tidak ada screen hour. Nah, kenapa? Karena anak belajar secara 2 arah dan bukan 1 arah. Dan pada saat screen hour itu yang terjadi adalah 1 arah. Itu yang jadi masalah. Cuman perkembangan bahasa harus dinilai juga. Jadi yang penting orang tua harus mengenali sedini mungkin, anak saya ini bermasalah. Jangan takut untuk mencari ahlinya. Karena seringnya mereka bapaknya juga waktu umur segitu belum bisa. Nah, itu yang sering jadi masalah, akhirnya terlambat jadi blunder. Jadi harus mengenali dari awal, harus paham bahwa di bawah 2 tahun screen hour itu sama sekali tidak boleh. Terus harus dipahami juga bahwa stimulasi dari kita itu penting. Jadi kalau anaknya biasanya kadang-kadang mungkin dititipkan orang lain atau apa, orangnya juga didiemin aja, si anak main nggak sambil ngoceh, nggak sambil dongeng, nggak ada membaca buku, bedtime story, ya mau stimulasinya datang dari mana? Beberapa anak juga bilingual ini harus hati-hati. Kapan bilingual ini bisa? Ada anak yang bilingual cepat dan langsung tapi setiap anak itu khas. Jadi orang tua harus mengenali juga. Ada anak yang diajarkan bilingual terlalu awal malah akhirnya jadi gangguan bahasa. Itu Dr. Henry. Ya. Ya kalau kalau kasus-kasus saya sih untuk berbahasa sendiri mungkin bermasalahnya adalah jadinya mau atau tidak mau sebenarnya, karena yang anak saya tangani mungkin lebih dewasa ya, lebih besar. Jadi kadang mereka tidak mau berbicara sebenarnya, berkomunikasi karena sudah terbiasa untuk di internet, di YouTube dan lain sebagainya, caranya demikian. Tapi mereka bagus. Jadi sebenarnya mereka terampil untuk berkomunikasi dengan baik, cuma mereka nggak mau aja. Kadang juga si gadget itu sebagai pelarian mereka sebenarnya karena ketidaknyamanan di keluarganya yang tadi yang Dokter Nani bilang stimulasinya kurang untuk berkomunikasi. Yang pada akhirnya mereka sendiri ya yang lain aja nggak mau komunikasi sama saya mau komunikasi sama siapa? Meskipun mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, tapi mereka nggak mau untuk melakukan itu. Jadi gadget itu hanya suatu perangkat
untuk melarikan diri dari depresinya, kecemasannya, ketidaknyamanannya di keluarga. Yang saya dapetin sih lebih ke arah ke itu. Ya, terima kasih Dr. Ade, Dr. Nani. Pertanyaan berikut nih, Dr. Ade dan Dr. Nani nih, ada masukan nggak nih bagi orang tua jika anak sulit sekali dihentikan dari kegiatan nonton, gadget, atau game tertentu? Ada masukan nggak bagi orang tuanya? Karena peran orang tua sangat penting ya di sini ya sebenarnya ya. Ini memang salah satu yang paling sulit ya. Iya. Akhirnya kembali lagi ke orang tuanya, komitmennya apa, mau atau tidak mau. Ya, jadi nggak ada yang instan. Apalagi kalau misalkan kita sudah sampai pada tahap adiksi, nggak bisa berharap bahwa 3 hari langsung anak saya bisa berhenti dari adiksinya, nggak mungkin. Itu harus terus-terusan ya. Tadi kayak mungkin yang tadi Dr. Ade bilang, itu bagus bergain juga. Terus kita alihkan dia ke kegiatan yang lain. Orang tua adalah harusnya orang yang paling kenal anaknya. Jadi dia bisa tahu anak saya sukanya apa. Kita bisa alihkan. Misalkan anaknya suka kegiatan ini, kita bisa alihkan bagian itu. Lepas gadgetnya nak, nanti kita pergi ke sini. Lepas gadgetnya nak, nanti kita bisa lakukan kerjakan ini. Ya. Terus, yaitu kembali lagi komitmen dan harus siap juga anaknya mungkin akan tantrum dan sebagainya. Kita bagaimana kita menghadapi tantrum itu, bagaimana kita tetap bersikap bijak tanpa menjadi emosional. Ya, pasti emosional jengkel, tapi emosional dalam artian yang negatif kepada anak, itu yang kita juga harus kendalikan. Dan kembali yang paling penting adalah contoh. Anak mau sebesar apapun mereka melihat keluarganya sebagai contoh. Jadi kalau ayah ibunya di rumah asik aja ketik WhatsAppan, WhatsAppan, nonton YouTube, tapi tidak ada komunikasi dalam keluarga, ya anak terus akan belajar juga ya memang seperti ini, saya juga harus seperti itu. Itu Dr. Henry. Jadi ya kembali komitmen dan contoh ya. Dari orang. Iya, mereka dan konsisten juga perlu ya. Mereka kayak spons ya. Jadi serap semuanya. Dan orang tua juga harus konsisten ya. Berarti ya. Iya. Ya, Dr. Ade ada tambahan? Ya, memang benar kata Dr. Nani, semuanya memang dari orang tuanya pembatasan. Tapi kita juga perlu ketahui bahwa belum tentu di Indonesia ini lah keluarganya tuh belum tentu di dalam satu rumah cuma ayah ibunya doang. Oh iya. Kayak nenek, ponakan dan lain sebagainya. Dan itu wah hebat sekali lah. Itu karena dilema juga ya. Saya bilang semuanya itu harus konsisten. Jadi satu suara untuk itu. Kalau misalnya pembatasan itu udah ada, ya harus mau nggak mau, suka nggak suka, semua harus ikut. Dan mereka juga dapat konsekuensi kalau mereka melakukan hal yang tidak sama dengan aturan yang pertama. Saya rasa komitmen juga ada. Terus sebenarnya masalah adiksi itu, masalahnya adalah soal kesenangan sih sebenarnya. Kalau misalnya dia udah senang dengan sesuatu, kalau mereka udah senang sama sesuatu, mereka harus digantikan dengan sesuatu yang sama nyamannya untuk mereka. Kalau misalnya mereka mendapatkan sesuatu yang nyaman yang lain, yang sebelumnya juga akan berkurang. Jadi dengan cara ikut terlibat dalam hubungan sama anak, juga istilahnya melakukan pekerjaan bareng, aktivitas bareng sama anak sekreatif mungkin, ngegambar, gunting-gunting, robek-robek juga nggak ada masalah. Yang penting selama mereka bahagia dan nyaman dengan hubungan itu, mereka akan menggantikan si adiksinya itu dengan sesuatu yang berbeda yang lebih nyaman. Waktu kalau misalnya benar-benar adiksi, biasanya sih rasa ingin pakai lagi, rasa ingin megang HP lagi, melihat lagi itu tinggi memang. Tapi dengan konsisten dari kemauan semuanya, itu akan jadi lebih baik ke anak juga. Saya rasa tingkat kepentingannya memang ada di tangan orang tua sih. Anak itu akan ngikutin sendiri pada saat mereka mulai mengerti bahwa
apa yang dilakukan orang tuanya itu adalah yang terbaik buat mereka. Asal konsisten dan itu memang dipegang penuh sama orang tuanya untuk yang terbaik untuk anak, pasti lebih oke. Saya rasa itu ya tambahannya. Iya. Jadi ini kata kuncinya sebenarnya serumah harus konsisten dan kreativitas orang tua untuk menggantikan adiksi gitu, untuk menggantikan si gadget itu gitu ya. Oke, baiklah. Dari yang tadi itu ya, saya dengar mengenai kelompok lansia. Mereka ini kan buta atau banyak sebenarnya tidak terlalu mengerti. Sekarang mereka dibatasi, tidak boleh mengunjungi cucunya, nggak boleh banyak bergaul. Tentu di masa pandemi ini agak sulit buat mereka karena nggak bisa ya, teknologi mereka kurang gitu. Apakah Dokter Ade punya tips nggak untuk para lansia yang ada di rumah ini? Misalnya apakah dengan membuat target-target kecil, misalnya dulu kan target kecil untuk membuat bercocok tanam dulu atau apa dulu gitu. Ini kok jadi jauh ke lansia ya? Karena tadi ada menyinggung lansia yang panggilannya tuh kayaknya tuh di lansia mulu nih. Jadi bahaya nih. Jadi kalau untuk lansia itu sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebenarnya mereka punya lebih banyak kenangan dalam hidupnya. Dan pengalaman hidupnya itu bisa dikembangkan juga pada saat di rumah saat ini. Tapi memang ada beberapa lansia juga yang memang udah ada gangguan pergerakan atau memang ada gangguan medis lainnya, itu yang mungkin menghambat mereka. Mengenalkan sesuatu hal yang baru itu oke juga buat mereka. Mengenalkan gadget juga boleh sebenarnya. Cuma tergantung dari lansianya itu sendiri sampai sejauh mana mereka mau. Lakukan aktivitas fisik seperti yang paling sederhana jalan, terus olahraga, yang simple aja mereka juga oke kok sebenarnya. Kurang enak ya. Oke, ya. Kemudian sekedar informasi, terima kasih kepada Dokter Ade, Dokter Nani, sekedar informasi untuk protokol-protokol kesehatan, Bapak, Ibu, dan sobat-sobat Dokam sekalian bisa melihat di video kami yang sebelumnya. Sebagai penutup mungkin saya serahkan kepada Dr. Henry. Dr. Henry, di-unmute dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dr. Iren. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ade dan Dr. Nani atas pencerahannya dan sharing yang luar biasa ya. Sama-sama. Iya. Ini beliau-beliau ini adalah teman-teman kita juga yang punya komitmen untuk men-sharing ilmunya untuk masyarakat. Closing statement dari saya, memang pada era pandemi ini kita mengalami banyak perubahan, tetapi kita harus beradaptasi terhadap perubahan. Dan kita juga mengalami banyak hal, salah satunya dengan masalah tentang cabin fever. Dan pada anak, protokol-protokol terapi juga harus tetap kita terapkan supaya anak dapat dilindungi dan cabin fever ini dapat kita tanggulangi secara baik. Peran serta orang-orang sekitar kita, orang tua, dan keluarga sangat penting pada kegiatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan bisa saling memberikan yang terbaik buat masyarakat. Karena kita hidup di masyarakat, oleh karena itu, sesuai dengan moto dari Dokam, the good you do comes back to you. Mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu buat masyarakat dan masyarakat bisa semakin dicerahkan dan bisa berguna. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ade. Terima kasih. Dr. Nani. Ya, ya sama-sama.